Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Amin. Kembali lagi di channel Om Bonan, channel yang membahas tentang aku, mainan, dan 90-an. Ya, tahun 90-an merupakan tahun keemasan untuk anak-anak pada saat itu. Bagaimana tidak? Imajinasi yang dimiliki setiap anak mampu melahirkan kreativitas di setiap aktivitasnya saat bermain. Itu dibuktikan melalui banyaknya permainan-permainan tradisional maupun modern yang tumbuh melalui kreativitasnya dengan biaya yang murah. Meskipun tanpa gadget, anak-anak tahun 90-an mampu tuh menghilangkan rasa bosannya. Tidak seperti anak-anak zaman sekarang ya. Hal lain mengapa tahun 90-an adalah tahun keemasan, ini dikarenakan program-program yang ditayangkan di televisi nasional sangat berkualitas dan tentunya sangat menghibur, serta mengandung unsur nilai moral dan edukasi yang baik untuk anak-anak pada masa itu. Maka tidak heran, kita, khususnya gue, yang generasi 90-an dan tumbuh di era itu, rasanya ingin kembali mengenang dan bernostalgia, mengingat masa kecil kita dulu. Dan gue rasa sulit untuk move on dan dilupakan begitu aja. Di zaman sekarang, acara televisi tidak lagi menghibur secara natural dan kurang berkualitas bagi anak-anak. Namun kini, ada beberapa stasiun televisi nasional yang mencoba bersaing untuk kembali menayangkan program-program unggulan yang menghibur yang pernah hits di tahun 90-an dan 2000-an awal. Nah, di video kali ini, gue akan mengajak kalian untuk bernostalgia dan flashback dengan membahas program-program apa aja sih yang tayang lagi di TV nasional saat ini. Inilah 10 program top 90-an yang tayang kembali saat ini. Ini berdasarkan peringkat menurut versi channel Om Bonan ya. Tonton sampai habis, check it out. 10. Astro Boy. Astro Boy adalah seri manga karya Osamu Tezuka di majalah Weekly Shonen pada tahun 1952 sampai dengan 1968. Kemudian diangkat menjadi serial anime yang futuristik kala itu. Astro Boy menceritakan tentang robot berbentuk manusia atau anak-anak yang memiliki sifat rendah hati dan suka menolong. Robot yang diciptakan oleh Dr. Tenma ini bertujuan agar robot yang diciptakannya tetap hidup berdampingan dengan manusia. Serial ini pernah tayang di RCTI dan SCTV di akhir 90-an hingga awal 2000-an. Kemudian pindah tayang ke Trans TV dan TV7 yang sekarang menjadi Trans 7 pada tahun 2003 sampai 2006. Sebelum akhirnya ditayangkan kembali oleh Antv di tahun 2008. Sekarang Astro Boy hadir kembali di RTV dengan judul Go Astro Boy Go setiap Senin sampai Jumat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan gambar yang lebih jernih dan berkualitas tinggi tentunya, menyesuaikan teknologi digital saat ini. 9. Chibi Maruko-chan. Chibi Maruko-chan merupakan serial kartun atau anime yang diangkat dari manga populer. Ceritanya pun merupakan kisah nyata sehari-hari dari penulisnya atau pengarangnya yang bernama Momoko Sakura. Ceritanya ringan dan sangat cocok untuk ditonton bersama keluarga. Serial ini pernah tayang di Indonesia di tahun 90-an akhir yang ditayangkan oleh RCTI. Nah, bagi kalian yang ingin bernostalgia dengan menonton kembali tayangan ini, sekarang sudah tayang lagi nih di RTV setiap hari Kamis dan Jumat pukul 12.30 siang. Jangan lupa ya. 8. Genie Oh Genie. Genie Oh Genie adalah sebuah sinetron bergenre fantasi komedi yang menceritakan tentang kisah jin perempuan cantik bernama Genie yang ditemukan oleh pemuda tampan bernama Bagus saat menyelam mengambil mutiara. Bagus merupakan seorang penyelam yang bekerja untuk bosnya yang bernama Pak Broto dan seorang temannya bernama Jaka. Singkat cerita, Genie tinggal di rumah Bagus bersama kerangnya
Jenny kerap kali jahil dan iseng kepada Jaka dan Pak Broto. Namun Jenny sering juga membantu Bagus dalam setiap masalah, hingga pada akhirnya menimbulkan rasa suka di antara mereka berdua. Tapi nggak pernah pacaran ya. Dibintangi oleh Diana Pungki, Indra L. Bruggman, Eko DJ, dan Yusuf Surya yang diproduksi Multivision Plus, sukses besar meraih sambutan hangat dari penggemarnya. Namun, kesuksesan yang diraih Jenny Oh Jenny tidak serta-merta mengulang kesuksesannya pada sequel-sequel selanjutnya seperti Jenny Lagi, Untung Ada Jenny, dan Jenny Oh Jenny Datang Lagi. Jenny Oh Jenny hadir di RCTI pada tahun 97 sampai 2003. Dan kini, sinetron komedi ini hadir kembali di ANTV setiap hari jam 5.30 pagi. Wow, pagi banget ya. 7. Misteri Gunung Merapi. Sinetron kolosal yang bercerita tentang legenda Gunung Merapi pada era Kesultanan ini sukses meraih penggemarnya. Secara historis, Mak Lampir dikurung di dalam sebuah peti mati bertuliskan ayat-ayat Al-Quran oleh Kiai Ageng Prayogo murid Sunan Kudus, yang diperintahkan oleh Sultan Raden Patah untuk membasmi bid'ah dan membinasakan Mak Lampir yang jahat. Cerita kemudian mundur kembali ke peristiwa menjelang pertarungan. Episode demi episode dilalui menceritakan tentang kejahatan Mak Lampir yang jahat. Dibintangi oleh Farida Pasha sebagai Mak Lampir, dengan tertawanya yang khas, membuat siapa saja yang mendengar dan menontonnya akan merinding pada saat itu. Diproduksi oleh Genta Buana Pitaloka dan ditayangkan di Indosiar pada tahun 98 sampai 2005, kini ditayangkan kembali di RTV setiap Senin sampai Rabu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Nah, bagi kalian yang kangen dengan sinetron ini, jangan lewatkan penayangannya ya. 6. Tuyul dan Mbak Yul. Sebuah sinetron komedi di tahun 90-an ini sukses menarik minat penontonnya saat itu. Cerita tentang seorang tuyul bernama Ucil yang kabur dari hukuman para tuyul karena dia tidak mau mencuri lagi. Kemudian, suatu hari bertemu dengan Mbak Yul atau Yuli dan menyamar seperti manusia biasa apabila memakai pakaian manusia. Pada setiap episodenya, Ucil selalu dikejar Algojo bernama Sontol dan Pampam yang akan membawa kembali Ucil kepada hukumannya. Namun, Ucil berteman dengan tuyul raksasa bernama Kentang yang selalu membantunya untuk lolos dari kejaran dua Algojo tuyul tersebut. Diperankan oleh Dominic Sandra, Oni Syahrial, dan Ersa Mayori, dan diproduksi oleh Multivision Plus, tayang di RCTI tahun 97 sampai 2002. Bagi kalian yang ingin menyaksikan kembali aksi Ucil dalam Tuyul dan Mbak Yul, kini hadir di ANTV setiap hari jam 7 pagi. Lagi-lagi pagi, buat kerja lah. 5. Tersanjung. Anak 90-an mana yang tidak tahu sinetron ini? Kita terpaksa nonton sama mak kita, ya kan? Tapi lama-lama kita menikmati juga sih. Hehe. Sinetron produksi Multivision Plus ini pernah tayang di Indosiar pada tahun 98 sampai 2005, sebanyak 7 musim. Namun pada musim ke-7, sinetron ini berganti judul menjadi Adilkah. Tersanjung 1, 2, dan 3 aja udah bikin kita jengah ya. Sinetron yang berkisah tentang seorang perempuan yatim piatu bernama Indah yang diperankan oleh Lulu Tobing yang tinggal bersama pamannya Kadir, yaitu Anwar Fuadi. Singkat cerita, Indah kemudian bertemu dengan Bobby yang diperankan oleh Reno Subakti. Adalah pria tampan dan kaya raya dan jatuh cinta deh ke si Indah. Awalnya Indah menolak cinta Bobby karena perbedaan status sosial. Tapi rayuan maut Bobby membuat Indah mabuk kepayang dan bahkan sampai hamil. Waduh, ketika Indah nyamperin Bobby, tapi Indah gagal tuh bertemu dengan Bobby karena Bobby akan dijodohkan dengan wanita lain. Sampai suatu ketika Indah merasa putus asa dan hampir bunuh diri. Tapi Indah berhasil diselamatkan oleh Yayu, temannya, dan tinggal bersama deh. Kemudian suatu hari Indah bertemu dengan teman kerjanya Rama, yaitu diperankan oleh Ari Wibowo. Rama jatuh cinta kepada Indah dan bersedia menikahinya. Bagaimana kelanjutan kisahnya?
Apakah Hinda akan menikah dengan Rama? Biar gak penasaran, saksikan aja deh sinetronnya yang tayang lagi di Antv setiap hari jam 14.30. Tuh, tontonlah yang udah keracunan dulu. 4. Sailor Moon. Sailor Moon adalah serial anime yang menceritakan tentang Usagi, adalah anak SMP kelas 2 yang ceroboh dan cengeng, namun penuh energi. Singkat cerita, setelah dia bertemu kucing hitam yang bernama Luna, Usagi pun bisa berubah wujud menjadi Sailor Moon. Dibantu oleh 4 temannya yang lain, yaitu Sailor Mercury, Mars, Jupiter, dan Venus, mereka didaulat sebagai penjaga keadilan dan melawan musuh-musuhnya, serta memiliki misi untuk mencari silver kristal dan melindungi seorang putri. Sailor Moon pernah tayang dan mengisi hari-hari masa kecil kita di tahun 90-an yang ditayangkan oleh Indosiar. Nah, kabar baik nih untuk pecinta anime Sailor Moon. Akan hadir dan tayang di RTV dengan nama Sailor Moon Crystal. Akan tayang di RTV mulai Rabu tanggal 23 September pukul 17.30 sore. Just for your information ya, Sailor Moon Crystal adalah remake dari serial anime Sailor Moon sendiri dengan memperbaiki dan mengubah gambar yang lebih bagus dan jernih lagi untuk menyesuaikan era digital saat ini. Sailor Moon Crystal dirilis untuk menyambut perayaan 20 tahun Sailor Moon yang harusnya dirilis pada tahun 2011 lalu, namun mengalami penundaan hingga baru bisa dirilis pada tahun 2014 yang lalu. Ayo siap-siap saksikan penayangannya dari awal lagi ya. Hehe. 3. Ninja Hattori. Ninja Hattori adalah sebuah cerita manga karya Fujiko Fujio dan kemudian diadaptasi menjadi serial anime, menceritakan seorang anak bernama Kenichi yang berteman dengan ninja kecil bernama Hattori dan akhirnya menjadi bagian dari keluarga Kenichi. Hattori dan anjingnya bernama Shishimaru selalu membantu Kenichi dari berbagai masalah, terutama masalah dengan Kimimaki. Kimimaki adalah seorang ninja dari Koga, dan kucing ninjanya bernama Kagechiyo. Kimimaki selalu berbuat masalah dengan Kenichi dan sering berkelahi. Namun Hattori selalu membantu Kenichi. Hadir pertama kali di layar kaca RCTI pada tahun 97. Kemudian ditayangkan ulang di Indosiar pada tahun 2000. Kemudian ditayangkan lagi di Space Tune tahun 2005. Dan di Net TV tahun 2013. Kabar gembiranya, Ninja Hattori tayang lagi nih di RCTI setiap minggu jam 10.30 pagi. Saksikan ya. Hihi. 2. Dragon Ball Super. Dragon Ball Super merupakan sequel dari 2 film terakhirnya, yaitu Dragon Ball Z dan Resurrection. Menceritakan tentang Beerus, sang dewa penghancur yang ingin sekali bertarung dengan prajurit legendarisnya yang dilihat di sebuah ramalan yang dikenal sebagai Super Saiyan, sebelum akhirnya melanjutkan sebuah cerita orisinil tentang penjelajahan alam semesta alternatif. Dragon Ball Super mengikuti petualangan Goku dan teman-temannya setelah mengalahkan Majin Buu. Goku memperoleh kekuatan baru, yaitu kekuatan dewa di bawah bimbingan dewa-dewa alam semestanya. Dragon Ball Super dirilis pada tahun 2018 dan ditayangkan di Indonesia pada tahun 2020 ini di SCTI setiap minggu jam 11 waktu Indonesia Barat dengan kualitas gambar yang super tentunya. Di peringkat 1 ada siapa ya? Ini dia sang jagoan yang dinanti-nanti dan selalu ditunggu-tunggu tayangannya. Ya, Kamen Rider Black atau Ksatria Baja Hitam. Menceritakan seorang mahasiswa bernama Kotaro Minami yang diperankan oleh Tetsuo Kurata, yang diculik oleh Gorgom untuk dijadikan cyborg. Bersama saudara angkatnya, Nobuhiko Akizuki, pada hari ulang tahun mereka yang ke-19. Singkat cerita, Gorgom menanamkan batu Raja Abad pada tubuh Kotaro Minami agar ia menjadi calon Raja Abad berikutnya.
Untuk memuluskan rencana Gorkom dengan menguasai bumi, namun Kotaro berhasil kabur sebelum dicuci otaknya. Kemudian, dia pun memutuskan untuk membalas dendam kepada Gorgon dengan menamai dirinya dengan sebutan Kamen Rider Black atau Ksatria Baja Hitam dan memulai pertempuran seorang diri untuk menyelamatkan Nobuhiko dan memusnahkan Gorgon. Kamen Rider Black ini mempunyai jurus andalan, yaitu Rider Punch atau pukulan maut dan Rider Kick atau tendangan maut. Serial ini menjadi program unggulan RCTI pada saat itu. Ksatria Baja Hitam tayang di RCTI pada tahun 91 sampai 94 dan dilanjutkan serial Kamen Rider Black RX. Ditayangkan ulang di Indosiar tahun 2004 sampai 2006. Dan kini ditayangkan kembali di RTV setiap Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tapi sepertinya dimajukan 30 menit deh penayangannya sekarang. Apapun itu, sempurna sudah masa kecil kita dulu ya. Nah, itu dia tadi 10 program top 90-an yang tayang kembali saat ini. Berdasarkan peringkat menurut channel Ombonan tentunya ya. Gimana? Mana yang kalian nantikan, mana yang kalian suka, dan mana yang akan kalian nonton lagi? Komen di bawah ya. Saksikan video berikutnya hanya di channel Ombonan. We are the 90s, forever young. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.